Hi, good morning everyone. How's life? Great, excellent, yay. Welcome back to Mr. Bob YouTube channel with me, Sis Nurul. Jadi kali ini kita akan bahas tentang silent letter in pronunciation. So, the English alphabet has 26 letters and each letters has one or more sound. Jadi, bahasa Inggris itu memiliki 26 huruf, sama kok seperti bahasa Indonesia, cuma bedanya dari cara pengucapannya aja. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada bagian uniknya nih. Dalam rangkaian kata atau dalam rangkaian hurufnya itu ada bagian huruf yang tidak dibaca. So, this is the silent letter. Oh iya, silent letter itu punya nama lain, namanya adalah dummy letter. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan istilah dummy letters, itu sama aja dengan silent letters. Langsung aja kita bahas contoh-contoh dari silent letternya ya. The first one, silent K atau silent untuk huruf K. Jadi ketika kita ketemu dengan huruf K dan di depannya itu ada huruf N, nah ini huruf K-nya nggak perlu dibaca. For example, know, atau bahasa Inggrisnya aku tahu. Nah itu kan tulisannya know gitu ya gengs, know. Ini K-nya nggak perlu dibaca, jadi kita bilangnya bukan I know, but I know. Contoh lainnya adalah knowledge, knock knock, atau bisa juga bahasa Inggrisnya lutut, knee. Okay, that is for the silent K. Next, silent B atau silent huruf B. Nah, jadi ada juga huruf B yang tidak dibaca ketika huruf B ini diletakkan sebelum huruf T atau setelah huruf M. For example, thumb. Ibu jari, ini cara bacanya bukan thumb. Ada B di belakang, tapi B-nya nggak usah dibaca ya. Atau contoh lainnya adalah numb. And bahasa Inggrisnya ragu, itu kan setelah huruf B, kita ketemu dengan huruf T ya. Nah itu B-nya nggak usah dibaca, jadi langsung aja doubt. Atau kalau teman-teman punya hutang nih, for example, aku punya hutang sama kamu. Itu bukan I have debt to you, tapi I have debt to you. That is silent D. Kita lanjut ke silent T. Nah, ini yang biasanya jadi common mistake ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris karena silent T itu banyak case-nya atau banyak problemnya. For example, yang paling sering aku dengar ketika orang-orang bilang listen, yang artinya adalah mendengar. Ini ternyata bunyi T-nya nggak usah dibaca, jadi langsung aja kita bilang listen. For example, I listen to your story. Jadi silent T ini punya beberapa case. The first one, ketika T-nya itu muncul di dalam rangkaian ST seperti kata listen itu tadi, itu kan ada S dengan T ya. Nah ini T-nya nggak usah dibaca, jadi langsung aja listen. Atau contoh lainnya, whistle. Nah orang-orang biasanya bilang whistle, padahal ini langsung aja whistle. Case yang kedua, ketika dia didahului oleh huruf F. For example, often. Nah ini kan tulisannya often ya, dia ternyata dibacanya bukan often, but often. Atau ada satu lagi, soften. So, kalau dalam tulisannya soften, dibacanya adalah soften. And the last one, dalam rangkaian TCH. Contohnya bahasa Inggris jam tangan, itu kan ada huruf TCH di akhir. Nah ini bunyi T-nya nggak usah dibaca, jadi langsung aja ke bunyi C. Watch. Atau bahasa Inggrisnya gatal, itch. Satu lagi deh, fetch. That is for the silent T. Next, silent GH atau silent GH. Nah, ini juga biasanya jadi suatu hal yang membingungkan karena GH itu paling sering ditemukan dan dia selalu ditulis dalam suatu rangkaian kata. Tapi ternyata GH-nya nggak perlu dibaca. For example, bahasa Inggrisnya malam. Nah, ini kan tulisannya NIGHT,
itu GH-nya nggak usah dibaca ya teman-teman. Jadi langsung aja night. Atau contoh lainnya bahasa Inggrisnya 8. Nah itu GH-nya nggak usah dibaca. Jadi nggak perlu ribet-ribet bacanya 8, tapi langsung aja 8. Atau contoh lainnya lagi ketika kita mau bilang aku menangkap kamu, tapi nangkapnya itu di masa lampau. Itu kan tulisannya C-A-U-G-H-T. Nah, cara bacanya itu langsung aja caught. I caught you. Kayak gitu ya. Terus kenapa sih GH ini selalu ditulis dalam rangkaian kata padahal dia nggak dibaca? Kalau ini urusannya udah sama spelling atau ejaan yang sudah ditentukan dari zaman Middle English. That is for silent GH. Okay, last but not least, silent W atau silent W. Nah, kalau silent W ini biasanya ditemukan ketika kita mau mengucapkan aku menulis buku atau aku menulis novel. Nah, itu kan cara pengejaannya W, R, I, T, E. Nah, huruf W-nya ini nggak perlu dibaca, jadi kita langsung aja ke bunyi R-nya. Write. For example, I write a novel. Atau contoh lainnya adalah wreck. Kayak judul lagu ada kan, Wrecking Ball. Nah itu nggak usah dibaca jadi wreck, tapi wrecking ball. Dan yang paling simpel adalah bahasa Inggrisnya 2. Itu kan ada huruf W di tengah-tengah. Nah ini huruf W-nya nggak usah dibaca, jadi langsung aja 2. Oke, jadi itu semua contoh-contoh dari silent letter in pronunciation. Sebenarnya masih banyak kok jenis-jenis silent letter yang lain. So, should we make the part 2? Just let me know if you need the part 2. Oke, kalau yang ini cara bacanya gimana ya? Tulis di kolom komentar kalau teman-teman udah tahu jawabannya. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan jenis-jenis dari silent letter? So don't forget to use it in your daily speaking. Because practice makes perfect. I'm Nurul and Mr. Bob. Super seru!